Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyung. Menarik teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya, terkait. Nah, ini teman terkait di balik video viral TikToker Fufu Wafa, Roy Suryo klarifikasi semuanya. Nah, ini terkait masih dalam perihal akun Fufu Wafa, yang mana bahwasanya Roy Suryo tidak akan melaporkan Intan Srinita. Wah, ada apa teman ya? Dan juga ada beberapa tanggapan dari sumber-sumber ya tertentu yang mengatas apa namanya, yang menjelaskan terkait akun Fufu Wafa ini beberapa persen sudah fake milik Roy Suryo, katanya begitu. Nah, supaya tidak terjadi salah paham bagi teman semuanya, langsung saja ya, kali ini saya sudah menyajikan videonya dan mari kita tonton bersama-sama. Monggo. Tiga hari yang lalu ada sebuah tayangan di TikTok dari akunnya Intan Srinita. Oke. Seorang mahasiswi, mahasiswi lulusan sudah. Sudah lulus Universitas Pakuan, jurusan komunikasi. Pakuan Bogor ya? Bogor ya. Ada lengkap tuh datanya udah, karena kan sudah dibantu. Ini teman-teman netizen semua, ngerujak dia semua gitu. Karena kan dia melakukan sesuatu yang menurut saya, ya sangat disayangkan lah. Itu apa? Disayangkan atau nekat termasuk? Ya karena nekat itu maka sangat disayangkan dia okay. gitu. Tapi kalau nggak ada backingnya nggak nekat. Nah itu meskipun ini ada update, Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel. Dia sih sudah bikin permintaan maaf. Gitu. Ada video terbarunya. Oh, ada video. Sudah. Permintaan maaf itu langsung disampaikan Mas Roy? Enggak. Oh, dia nggak tahu ya, mungkin ya Mas Roy. Sebenarnya kalau mau cari nomorku aja gampang sebenarnya, di mana-mana ada. Ya tapi bagi kita ya, yang close to enggak sih? Enggak juga ya? Di googling. Oh, ada juga? Ada. Entah siapa yang apa. Cuman maksudnya gini, meskipun dia cukup apa ya? Ya saya sih sebenarnya dia nggak perlu takut juga sebenarnya. Karena toh sejak dari awal Mas Refli, meskipun ini timbul pro dan kontra, kan sebagian besar teman-teman mendorong saya untuk melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Saya nggak setuju. Nah, saya pun nggak setuju. Oke. Saya selaku ikut membuat undang-undang ITE dan pernah jadi korban undang-undang ITE juga. Saya menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh. Kalau bentar-bentar orang dilaporkan dengan undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini, Mas. Ya kan? Itu kan perpaduan antara cyber law dari Unpad dan undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik dari UI digabungkan, jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya itu undang-undang untuk e-commerce. Tapi kan kemudian makanya kan udah undang-undang udah dua kali direvisi kan, dari 11 2008, 19 2016, kemudian 1 2024 ini. Jadi kan sebenarnya kan karena banyak disalahgunakan. Nah, masa saya selaku yang ikut membuat itu ikut menyalahgunakan penggunaan undang-undang itu? Kalau Kan itu setuju saya. Ya, karena apa? Kita juga Mas sebenarnya kan punya target yang jauh lebih besar daripada sekedar ini remeh-temeh. Itu kan menurut saya urusan kecil lah, remeh-temeh. Dan alhamdulillah kalau menurut saya si Intan Srinita ini itu kemudian saya nggak tahu apakah kesadaran pribadi ataukah ada yang dorong atau dia sudah runyam dirujak sama semua netizen, dia bikin pernyataan maaf hari ini. Hari ini. Per hari ini. Diunggah juga di TikToknya dan kemudian yang dia menyebut nama saya juga. Selaku pihak yang dikatakan dia mohon maaf. Ya nggak apa-apa, bagus sih gitu. Cuman memang saya tetap melihat perkembangan juga, karena kan ada teman-teman, Mas itu untuk pembelajaran saya bilang nggak usah gitu. Tapi artinya itu bagus untuk contoh, maksud saya gini ya. Contoh orang-orang yang pikirannya juga agak sedeng, yang dosen UI itu itu juga mengatakan kalau gini, semua ini terjadi karena ada satu aktor yang paling utama gitu. Nah, dia nyebut nama saya paling vokal. Padahal kan sebenarnya apa yang saya lakukan itu, Mas, kita kan harus mengakui, saya pun melakukan itu bersama-sama dengan ratusan, tapi ribuan mungkin gak ya, ratusan netizen yang kemudian bersama-sama menemukan fakta-fakta itu kan. Awalnya kan itu muncul dari situ. Ya kan? Itu pertama kali di X ya munculnya? Di X, di Twitter. Ya gitu. Tanggalnya ada, siapa yang muncul saya sudah siapkan semua. Artinya itu muncul itu sebagai data. Dan kemudian berbagai data yang muncul itu kan belum jadi apa-apa karena itu data-data lepas gitu kan.
Kemudian saya kan mulai merangkai itu. Ada apa stick gunting, kemudian ada kehilangan password, ada apa itu kan menjadi sebuah information. Nah, information itu kan kita kerututkan lagi menjadi sebuah knowledge. Harusnya kalau sudah jadi knowledge ini jadi wisdom bagi aparat atau bagi penegak hukum. Cuman kan sekarang berusaha dipleset, berusaha diputar balikkan dengan pikiran-pikiran yang ngaco. Misalnya itu kan dituduh saya kan bikin template, terus mengubah, jadi melakukan modifikasi terhadap pesan-pesan yang sudah lama, jadi diedit katanya, gitu. Jadi pesan yang tahun 2013 diedit 2016. Padahal jelas betul Mas, Andrew Darwish selaku CEO dari Kaskus atau milik Kaskus itu mengatakan semua yang sudah dipublish pada Kaskus dulu itu tidak mungkin ditulis ulang atau di-retract. Kan ada dulu tuduhan bahwa ini jangan-jangan ini di backdate tanggalnya. Enggak, itu semua ada. Kalau sekarang misalnya kan ada juga yang mengatakan tapi komentarnya kok baru. Iya, contohnya adalah kasus bukan cuitan, postingan yang terakhir. Bukan tanya tapi yang terakhir saya ungkap. Misalnya soal catering. Itu baru itu. Itu kan tanggal 2013 itu sebenarnya peristiwanya. Cuman kan saya munculkan baru sebagai jawaban kepada, nah ini nanti yang kita bicarakan, tokoh di balik judi online ini kan, gitu. Yang kebetulan dia di Kementerian Koperasi, yang dulu Kementerian Koperasi dan UKM waktu dulu, pada tahun 2013 itu mengadakan seminar di Universitas 11 Maret, UNS, di Fakultas Pertanian, tentang koperasi. Kebetulan pesan cateringnya kan di Cilipari. Clear banget, Cilipari pemiliknya jelas. Kalau ini saya sebut saja Gibran. Nah, Fufu Fafa pada tanggal seminar itu besoknya dia nulis terima kasih, saya bersyukur dan berterima kasih karena kegiatan sudah pesan catering tempat dia di Fufu Fafa. Di Fufu Fafa. Bukan di Cilipari. Bukan di Fufu Fafa. Semoga Pak Menteri suka dengan catering. Itu sudah menterinya siapa? Teten ya? Bukan, menterinya waktu itu Pak Syarif Hasan. Dan sebenarnya sudah saya kok Syarif Hasan? Iya, 2013 Mas. 2013. I see. Iya, 11 tahun yang lalu. Kok bisa ya 2013 pesannya di sana? Ya kan Solo kan waktu itu yang paling Cilipari waktu itu. Yang paling oke lah dianggap ya. Iya, dia paling oke. Saya sudah konfirmasi juga sebenarnya. Benar nggak di pesannya di situ? Jadi kan clear udah. Ternyata benar. Benar. Klop kan. Jadi semuanya. Syarif Hasannya nggak tahu dia pasti. Nggak tahu, tapi kan staff-staffnya kan ada. Ya kan kita kenal dulu rumah dinasnya tetanggaan dengan saya. Nah, jadi artinya itu terkonfirmasi satu lagi bahwa Fufu Fafa itu adalah pemilik Cilipari. Jelas kan? Dan nah begitu itu, karena itu masih bisa diakses komen itu, maka memang banyak sekarang Mas tambahan komen. Itu 2024 semua tambahannya. Ini Cilipari ya, ini apa ya? Memang itu komentar-komentar baru. Komen baru. Gara-gara ini viral. Tapi sebenarnya Fufu Fafa itu masih bisa dibuka. Sebagian masih bisa pada Kaskus Fufu Fafa misalnya. Kaskus Fufu Fafa. Iya. Masih ada, terutama yang tadi, yang yang soal catering. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri, kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka saya harus mengatakan dan menambahkan 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Teman-teman, kita kembali kepada apa yang dikatakan tentang siapa sebenarnya pemilik Fufu Fafa. Teman-teman, bentar ya. Di sini kan si Roy Suryo itu mengatakan akun Fufu Fafa itu sebetulnya milik Gibran, Mas Gibran ya. Dan Bapak ini mengatakan yakin, jangan saya yakin-yakinnya berapa persen ya, miliknya Mas Roy Suryo. Kita lanjut di sini. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo, ya, asli, tidak hoax dan sebagainya.
Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain disebut dengan coin bite ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah samsulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Masinton Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Masinton Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah, ini jadi dungu ini adalah milik Roy Suryo Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin ya, Profesor Amin Rais ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada embedded yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan style. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya. Itulah dek. Makanya kalau ada informasi itu dicari tahu dulu.
jangan asal nyerocos baik. Bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Roy Suryo. Udah jelas-jelas Roy Suryo yang berambisi mau ngebongkar nih akun Fufu Fafa. Nggak mungkin lah dia mau ngejerumusin diri dia sendiri. Nih adek sekarang bikin heboh akhirnya kan, mau dilaporin sama Roy Suryo. Bahkan dosen-dosen juga banyak yang ngedukung untuk ngelaporin adek. Makanya adek, tenang tidur adek, tenang. Semoga aja ya pemilik akun Fufu Fafa yang asli bisa bela adek, ya biar nggak sia-sia banget. Oke, teman-teman semuanya, itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan terkait kepemilikan dan juga siapa yang tekan akun Fufu Fafa tersebut, yaitu katanya tadi penjelasan ada yang sang pencipta itu adalah Roy Suryo, dan yang selalu tampil setiap pencarian Fufu Fafa ini itu kalau ada namanya tersebut itu pasti yang buat ternyata Mas Suryo lagi. Itu informasinya dan juga penjelasan teman ya. Jadi katanya Mas Roy Suryo sendiri pemilik akun 99,9% itu Mas Gibran ya. Bagaimana tanggapan teman semuanya? Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.